Salah satu yang mahal dan mewah dari Kang Deddy Mulyadi, dia langsung meriset ke lapangan apa-apa yang menjadi kejanggalan. Ya, sekarang yang menjadi sangat sorotan itu adalah PIP, Program Indonesia Pintar, yang mestinya diberikan kepada orang miskin atau rentan miskin. Tapi ternyata beliau menemukan kasus di Cirebon, dan itu kemudian diungkapkan oleh pihak sekolah bahwa yang menerima bantuan PIP itu ada yang anaknya doktor, ada yang anaknya PNS, dan lain sebagainya. Sangat tidak beraturan, sangat kurang atau bahkan tidak tepat sasaran. Masih banyak orang miskin yang tidak tersentuh oleh PIP. Ini gimana ini? Coba-coba kita dengarkan dulu sama-sama nih percakapan Kang Deddy Mulyadi dengan pihak sekolah di Cirebon. Akan saya lagi sebentar lagi setelah dilantik akan ada bahas APBD perubahan. Betul. Kan alokasi dana provinsi itu banyak banget ya. Di antaranya kan untuk TIK ada 730 miliar. Itu akan saya arahkan untuk yang begini. Operasional sekolah, ruang kelas baru, bangun masjid, gereja, vihara, kelenteng gitu loh. Selama ini kan kalau masjid nggak boleh Pak, nggak masuk tuh. Ya nanti saya masukin. Bos apalagi nggak boleh. Nanti saya masukin. Kan kan provinsi juga bangun masjid bagus-bagus. Nanti bangun yang di sekolah-sekolah. Ya. Ini terbagus di Jawa Barat. Iya. Tapi masjidnya terbagus di Jawa Barat. Tapi kalau ribut seperti ini kan nggak enak. Masjidnya bagus, tapi SNBP-nya nggak kelar. Kan tetap jadi ribut. Tapi kan karena sekarang sebentar lagi saya gubernurnya, nggak boleh dibawa ke pemimpinan saya ada begini. Betul. Oke. Jadi kalau SPP yang 200.000 gimana pertanggungjawabannya per bulan? Itu tuh mungkin karena kita banyak hutang Pak. Oh banyak hutang. Hutang apa sih? Hutang pembangunan. Oh karena mau bangunnya bersemangat. Iya. Ya kan alokasi bosnya nggak cukup dan nggak ada alokasi untuk biaya pembangunan. Yang misalnya itu Pak, ternyata nggak boleh, tidak ada kode ringnya. Wah udah terlanjur ke orang lain. Iya kode rekeningnya nggak ada. Saya tahu teman saya banyak yang kepala sekolah. Begitu membangun, ini teman saya lebih hebat lagi Pak. Begitu jadi kepala sekolah dia bangun taman, dia bangun ruang olahraga, ya kan? Ngambil duitnya dari bank Pak. Iya. Sertifikat rumahnya digadein. Setelah itu dipindahin. Nangis datang ke saya. Ini asli teman saya Pak. Jadi saya ngerti yang gitu-gitu. Iya. Kita diancam untuk membayari itu Pak. Oh tadinya yang semangat membangun Pak kepala sekolahnya. Iya. Semangat membangun. Pokoknya jadi kepala sekolah kita bangun ini. Iya. Keren aja. Sebenarnya aula harus tempat pertemuan. Oh, pokoknya bagus. Tempat pertemuan di kota di sini, Pak. Iya. Karena parkirnya luas, ruangannya harus bagus. Iya. Harus bagus, Pak. Setuju. Kita minjem uangnya. Iya, setuju. Uangnya dapat minjem. Iya. Habis itu pada nagih. Iya. Iya kan? Pusing. Karena pusing, maka akhirnya dibuatlah pungutan tiap bulan. Iya, tapi tidak semua. Tidak semua. Akhirnya kepala sekolahnya pusing sekarang kan? Iya. Gara-gara ini tahu kan? Iya, kan saya tahu tuh gara-gara ini. Iya, saya kesini untuk beresin ini. Tenang aja. Nah, kan? Terus yang berikutnya ini dana PIP Pak. Dana PIP. Barusan katanya Mas, yang nyairinnya sekolah. Begitu di banknya bukunya diambil sama kartunya diambil 250.000 dipotong. Untuk partai gimana sih? Ya, kan asik aja ya. Jelasin aja. KIP dan PIP kan beda Pak ya? Ada KIP ada PIP. Oh iya. Kalau KIP kan dari sana. Gimana? Ceritanya gimana? Nah ini kebetulan waktu itu ada dari partai. Mau nggak ada dana PIP sekian? Nah, nanti saya harus ngomong dulu ke kepala sekolah, boleh nggak kan? Terus? Mau tak kasih banyak mau nggak? Nanti ngobrol dulu masalahnya terkait dengan partai. Nah, pas kita ngobrol ke bapak, awalnya bapak nggak mau. Nah, udah dengan Pak Taufik udah, sehingga akhirnya datang lagi sekolah lain juga mau. Gitu. Ya udah nanti saya ngobrol ke bapak. Nah, setelah ngobrol pengalaman dulu
ketika ada PIP kemudian dicairkan, kemudian kan ada luasa, otomatis kesempatan untuk mendapatkan di tahun berikutnya kan nggak bisa, karena dianggap bahwa yang bersangkutan tidak membutuhkan, dibalikan ke negara. Nah ini setelah lembut, oke, sok ambil, tapi minta dipotong. Nah, jadi pemotongan itu bukan dari sekolah, bukan. Itu uang. Kita dipotong 200. Uangnya Ya. dikasihin? Iya. Ke siapa? Katanya sih dari partai. Bukan anggota DPR? Bukan. Jadi yang akhirnya Bapak memotong uang itu dan Iya. uangnya diberikan pada mereka. Bukan dari sekolah. Cuman nggak ada kwitansi, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Terus Kan dalam bentuk ini. Terus kemudian ketika ada kesepahaman itu, kemudian kita kan mau memanggil anak-anak. Ini saya kumpulkan semua, Pak. Kumpulkan semua. Ini ada mau nggak dari PIP, dari fraksi. Tetapi nanti ketika cair, minta dipotong. Nanti sampaikan ke orang tua. Gitu. Saya udah menyampaikan itu. di sini ada berapa orang yang terima? Yang kemarin 500, Pak. 500 kali 200 Ya. ribu. Jadi berapa tuh? 10 juta ya. 10. 500 kali 2 ya 10 juta. 500 orang kali 200 ribu. Iya. Harusnya dapatnya mereka 200 kali 10 2 juta. 200 kali 50 2 kali 5 kan 10 Pak. 10 juta. enggak, itu 500 orang, Pak. 50 kan? 500 orang. 500 orang mah 50. Kalau 500 orang 2 kali 5, Pak. 500 orang. 500 orang kali 200 berapa tuh? 100 juta. 100 juta bukan 10 juta, Pak. 100 juta, Pak. Oke. Terus gimana, Pak? Bapak mau ngomong apa? Bukan, kan ini dicairkan Pak. Tahun-tahun sebelumnya karena kami tidak mau mencairkan Pak. Karena kan tahun tadi kan, ya karena pasti ada sesuatu Pak. Hanya kita tidak cairkan. Sehingga uang itu 220 juta ya, 225 juta uang PIP nggak kami cairkan. Kembali lagi ke Karena Bapak nggak mau motong. Ya nggak mau, kan takut. Iya, karena nggak mau motong takut. Ya takut lah. Tapi kan otomatis akhirnya apa? Orang tua kan tahu dapat itu. Mana uang saya kok nggak cair-cair? Nah, daripada dicairkan kan jadi ada pemotongan, kita kan takut Pak. Akhirnya yang kita cairkan. Yang rugi kan orang tua dan anak yang harusnya menerima manfaat jadi nggak dapat. Kenapa? Sekolah takut Pak. Dari pengalaman itu yang 225 juta itu dikembalikan ke pemerintah karena nggak diserap. Karena Bapak nggak mau cairin, jadi Iya. Bapak dilematis. Dilematis, Pak. Dicairin salah, nggak dicairin salah. Iya. Boleh kasih masukan nggak? Boleh. Untuk PIP, sementara mohon maaf ya, itu tidak tepat sasaran. Banyak yang mohon maaf, anaknya dokter. Anaknya dokter dapat PIP. Soalnya non KIP Pak. Jadi kita juga bingung di lapangan, sementara yang seharusnya dapat, ini malah nggak dapat. Harusnya PIP itu untuk masyarakat miskin. Betul. Iya. Ada anak dokter dapat PIP. Ada, Pak. Anak pegawai negeri juga. Ya, Sebutin aja namanya. Anak dokter siapa yang dapat PIP? Anak PNS juga banyak Pak, anak orang. Termasuk anak saya juga dapat, anaknya pun. Anak Bapak dapat? Anak saya dapat di SMP. Bapak udah ASN. Iya. Tapi dapat PIP. Iya, isi juga sudah. Kok bisa dapat PIP? Dan saya bilang, Pak, saya dapat PIP. Lah kok bisa? Ya nggak tahu dari wali kelasnya. Terus saya nelfon, Pak, Bu, punten kenapa anak saya kok dapat? Yang itu dari sana Pak datanya. Yang bukan kan, yang anaknya Bapak, yang anaknya lebih dari itu juga dapat Pak. Termasuk anak dokter juga dapat. Nah, termasuk yang kemarin 500 itu pun, mohon maaf ya Pak. Di antara 500 siswa itu bukan orang-orang miskin. Bukan. Bukan, Misalnya Pak. KIP Pak. Jadi makanya ketika kemudian tidak tepat sasaran ini, yang jadi masalah, yang seharusnya dapat malah nggak dapat. Yang anak yang nggak punya harusnya Itu dapat. kok bisa dapat anak orang kaya, anak ASN, anak dokter. Nah itu datanya dari Dapodik, Dapodik, Dapodik. Dapodik. Datanya dari Dapodik. Jadi Dapodik itu, Pak. Betul, nama-nama ini kan kita. Yang buat data Dapodik siapa? Ada pendata. Oh, artinya ngambil aja dari Dapodik ya? Iya. Non KIP Oh, Pak. dari peserta didik. Iya. Bukan ngambil dari peserta didik, nggak ada kualifikasi dia miskin. Ada, dan itu non KIP Pak. Kan kalau KIP itu coret lah mungkin dihilangkan. Selain KIP, PIP Pak. Dan anak KIP kan tidak mungkin double.
tidak mungkin double dapatnya. Makanya anak itu kan, sedangkan KIP kita banyak, tapi kita karena ini ada duit, mau anak ASN, mau anak dokter, mau anak Deddy Mulyadi, yang penting ada dapodik, ambil, dapatlah non KIP, tapi dapatlah PIP. Iya. Ada kemudian kalau yang merasa Pak Rufik, saya nggak perlu dikasihkan ke yang lain, tetap yang mengambil atas nama yang bersangkutan, kemudian nanti dilibatkan. Itu banyak juga terjadi. Tapi orang tua sendiri, bahwa yang kesepakatan antara orang tua sama anak, gitu. Ikhlas nggak ikhlas, kadang udah separuh-separuhan. Itu ada yang seperti itu. Akhirnya orang-orang, tapi di luar KIP masih ada orang nggak mampu. Masih Pak. Banyak Pak. Tapi tidak dapat. Tidak dapat. Kan yang KIP juga kita usulkan, misalnya usul 100, nerima cuma 50. Kalau bisa kembali yang dulu, misalnya kuota SMA 7 sekian, 60, biarkan dari sekolah. Biar sekolah yang menentukan siapa yang harus dapat dana PIP yang layak. Yang layak. Bukan diambil dari dana dapodik. Tapi kan pusat ya bisa. Pusat ngambil dari dapodik. Oke. Yang penting di wilayahnya. Bahasa saya aspirasi. Ya. Inspirasi. Ya, jadi kita nggak ngusulkan soalnya. Nggak ngusulkan, kok tahu-tahu dapat sih Pak. Dana PIP dong bisa jadi bukan buat sekolah. Ya itu. Bisa jadi buat jajan. Betul. Makanya kan bisa balik jadi buat nonton. Iya. Waktu PKS bilang Pak Taufik, punten ya, uang PIP PKS ini haram kalau untuk beli minyak, beli beras. Ini tujuannya untuk membantu operasional sekolah. Sama seperti Pak Kabit juga. Jadi kalau kemudian orientasinya PIP itu untuk keluarga, seharusnya jangan lewat sekolah, udah lewat PKH atau lewat mana gitu, kan bisa. Jadi jangan merepot, karena di lapangan itu merepotkan petugas kami Pak. Jadi kemudian kalau suatu saat itu bermasalah, karena tidak tepat sasaran, karena ada potongan, yang repot kepala sekolah. Ini bahan evaluasi. Perlu ini lagi lah. Bahan evaluasi. Ya kan? Ini dengan Bapak sampaikan bisa terevaluasi itu. Ya. Oke. Kan mahal. Temuan ini mahal. Kenapa? Karena ke depan akan menjadi kebijakan gubernur minimal ya untuk merubah mekanisme bantuan dari provinsi kepada siswa. Seleksinya benar-benar ketat agar tepat sasaran. Seleksinya benar-benar ketat agar tepat sasaran. Jadi tidak nyomot data tanpa riset ke lapangan. Ini penting. Karena efeknya untuk anak-anak Jawa Barat, ya, anak-anak miskin yang mesti mendapatkan bantuan dari pemerintah menjadi tidak. Kenapa tidak? Karena tidak ada data atau tidak ada yang mendatanya, atau yang mendata padahal ini jelas PIP untuk bantuan orang miskin, tetapi tidak dijalankan ke bawah untuk meriset siapa-siapa aja, untuk mendata siapa-siapa aja yang mendapatkan berhak, wajib bahkan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Nah, ke depan saya yakin apa-apa yang akan dilakukan oleh Kang Deddy, insya Allah kita doakan semoga tepat sasaran. Khususnya urusan bantuan-bantuan seperti ini. Karena sangat benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat yang tidak berkecukupan urusan ekonomi, pembiayaan sekolah dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan. Zolim bila kemudian harusnya menerima bantuan lalu tidak. Harusnya tidak menerima bantuan lalu menerima. Siapa yang zolim? Negara lah. Pemerintah lah. Kenapa? Karena tidak serius membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, ini yang beliau temukan sesuatu yang sangat mahal. Karena akan berbuah menjadi kebijakan. Dan ke depan kebijakannya akan lebih tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udahlah, jangan sampai ada mafia di ruang pendidikan. Jika tuh sekalian pendidikan matong dijadikan lahan pencarian, sing eling sateh.